ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci dan pintu-pintu rezeki. Begitulah judul kajian pada siang hari ini. Rezeki, sebagaimana kita definisikan di pertemuan sebelumnya, adalah segala hal yang menjadi fasilitas kita selama hidup di dunia dan ketika kita berpulang ke kampung halaman kakek moyang kita, yaitu surga. Sehingga rezeki paling utama di dunia adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Rezeki paling utama di dunia adalah iman kepada Allah dan Nabi-Nya. Rezeki paling utama di dunia adalah mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Rezeki paling utama di dunia adalah menjadi muslim, mukmin, muhsin. Rezeki paling utama di dunia adalah beribadah dan beramal soleh. Itulah rezeki yang paling utama di dunia. Maka gaji, income, revenue, dividen, keuntungan, profit yang kita dapati pada akhirnya itu hanyalah bonus-bonus tambahan, bukan rezeki yang paling utama. Sehingga nantinya kita akan melihat apa saja amalan-amalan yang buka pintu-pintu rezeki, apa saja amal soleh yang menghadirkan rezeki. Dan lagi-lagi kita sepakat bahwa kita tidak membatasi rezeki hanya sebatas gaji, hanya sebatas aset, hanya sebatas properti, hanya sebatas kendaraan. Sehingga berkumpulnya kita di sini, ini pun bagian daripada rezeki. Hadirnya kita di sini, ini bagian daripada rezeki. Mencatatnya kajian, duduk di majelis ilmu, yang mana Nabi SAW mengatakan, لا يقعدن قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Yang duduk di majelis ilmu memang tidak dijamin dirinya mendapatkan jabatan, pangkat jabatan, kekayaan, tapi majelis ilmu menjamin adanya rezeki berupa ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Yang memang seringkali ketenangannya diaplikasikan dalam bentuk ngantuk dan tertidur. Jadi yang ngantuk dan tidur mohon dibangunkan. Sakinah. Wa haffathumul malaika. Rezeki boleh jadi tidak terbatas hanya pada jaminan kita punya kenalan A, punya kenalan B. Kita punya perlindungan dari A, perlindungan dari B. Tapi kajian, duduk di majelis ilmu menjamin adanya penjagaan dari malaikat. Wa haffathumul malaika. Rezeki berupa duduk di kajian majelis ilmu boleh jadi tidak menjamin
disebut-sebut namanya kita di papan-papan billboard, tidak disebut kita di berita-berita nasional, tidak disebut kita di trending topik Twitter atau X, tidak. Tapi dijaminnya hadirnya kita di masjid ini, dijaminnya tersebutnya nama kita satu persatu di hadapan para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita jangan pernah membatasi rezeki hanya sebatas harta dan kekayaan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita berusaha membuka pintu-pintunya dengan mengetahui kunci-kuncinya. Karena pintu tidak akan terbuka kecuali kita tahu password dan kuncinya, kecuali kita tahu cara membukanya dan membuka itu semua dengan ilmu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki yang pertama adalah istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Allah mengatakan di dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun dan penerima taubat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalian akan diturunkan hujan yang lebat dari atas langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan kalian akan diperbanyakkan rezekinya, hartanya, begitu pula anak-anaknya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan diperbanyak bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Dahulu Hasan al-Basri pernah ditanya oleh 3 orang yang datang kepadanya. Yang satu mengeluhkan tentang kekeringan pertaniannya, yang satu mengeluhkan tentang kemiskinan pada hartanya, yang satu mengeluhkan tentang dirinya yang belum juga memiliki anak. Maka setiap di antara mereka Hasan al-Basri mengatakan, beristighfarlah, beristighfarlah, beristighfarlah. Maka murid Hasan al-Basri bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Imam, apa gerangan yang menjadikan engkau menyuruh mereka beristighfar? Padahal masalah mereka berbeda-beda." Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Sesungguhnya aku mengatakan demikian, itu bukanlah perkataanku, tapi perkataan Allah Azza wa Jalla dalam surah Nuh. Allah menyuruh kita untuk beristighfar, dan Dia akan menurunkan hujan di atas langit sehingga akan menghilangkan kekeringan di daratan. Beristighfar, Dia akan menjadikan kita memiliki harta yang berkah dan berlimpah. Beristighfar, Dia akan menjadikan kita memiliki anak dan keturunan yang soleh dan solehah, sehingga datangnya rezeki bisa didatangkan dengan beristighfar dan cara bertaubat." Allah juga mengatakan, "Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau mereka beristiqamah di atas jalan lurus, mereka senantiasa berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubatnya, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan air yang bercucuran dan bergemuruh dari langit. Akan diberikan tetesan-tetesan air hujan dari langit. Dan bukankah yang menjadikan adanya kehidupan adalah air? Yang Allah mengatakan, waja'alna kulla syai'in, dan kami menjadikan segala sesuatu itu dari air, dari air, minal ma'i kulli syai'. Dan Allah ciptakan segala sesuatu hal itu dari air, sehingga turunnya hujan dari langit merupakan bagian daripada ijabah Allah atas istighfar yang dilakukan hamba. Bahkan Allah mengatakan bahwa istighfar itu menambah kekuatan, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah karena Dia Maha Pengampun, dan ikutilah daripada istighfar itu, maka Allah akan turunkan hujan dari langit dan menambah kekuatan kalian dengan kekuatan lainnya. Sehingga bila hari ini kita ada yang lemah fisik, lemah akal, lemah mental, lemah dari sisi kekuatan, yang boleh jadi kita lemah secara keimanan, lemah dari sisi harta, lemah dari sisi penyakit,
Maka istighfar salah satu penambah kekuatan kita. Dia akan menambah keimanan, dia akan menambah rezeki, dia akan menambah kekuatan fisik dan batin. Sebagaimana Allah mengatakan, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan akan ditambahkan kekuatan lagi. Begitu pula kita ada yang lemah di hadapan para wanita misalnya, yang ikhwan, di hadapan lawan jenis lemah, maka beristighfar. Akhwat demikian, lemah dengan lawan jenis, fitnah lawan jenis, maka beristighfar. Lemah dari segi apapun, maka kekuatannya adalah dengan cara beristighfar. Oleh karenanya, taubat menjadikan kita mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Dan taubat perlu diulang-ulang, karena taubat adalah perjalanan aktivitas kehidupan yang tidak akan pernah berakhir kecuali sampai ruh kita berada di kerongkongan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan pernah terputus kecuali dengan terputusnya taubat, dan taubat tidak akan pernah terputus kecuali saat matahari terbit dari arah barat, kecuali tatkala manusia sudah berada di kerongkongan ruhnya, nyawanya. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq, sampai sudah berada di ujung kehidupan, hampir saja nyawanya dan ruhnya sudah berada di ujung ubun-ubunnya. Maka ada yang mengatakan kepadanya, man raq, siapa lagi yang menyembuhkan kalau bukan Allah? Siapa lagi yang berpenolong kalau bukan Allah? Maka saat itulah berhenti daripada kesempatan untuk bertaubat. Maka Fir'aun, taubatnya tidak diterima karena dia sempat bertaubat, tapi rohnya telah berada di kerongkongan, maka tidak diterima taubatnya. Sehingga perjalanan kita hendaknya dipenuhi dengan istighfar. Istighfar di setiap tempat, istighfar tatkala lapang dan sempit, istighfar tatkala susah dan senang, istighfar tatkala duka dan bahagia. Istighfarlah menjadi akhir dari setiap ibadah. Bukankah selepas daripada kita sholat, yang pertama kali kita lakukan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita beristighfar. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya istighfar menjadi ending dari setiap amalan, dan diterimanya amalan secara sempurna dengan disertai dengan istighfar yang tulus karena Allah SWT. Hadirin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan di dalam surah lainnya, wa anistaghfiru rabbakum, di dalam surah Hud, bahwa perintah untuk beristighfar juga ditunjukkan kepada kaum Hud. Allah mengatakan, yumatti'ukum mata'an hasanan, kami akan berikan kalian kehidupan yang senang, sehingga kebahagiaan, ketenangan, kelapangan diawali dengan adanya istighfar. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, man aktsarul istighfar, siapa yang memperbanyak aktivitas istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah akan jadikan setiap kegundahannya menjadi kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Sehingga kalau kita berada masalah pelik-peliknya yang enggak tahu mulai dari mana, maka jawabannya mulailah dengan istighfar. Karena tidaklah datang masalah kecuali barangkali karena dosa kita, dan dosa terhapuskan dengan taubat dan istighfar kepadanya. Sehingga Nabi bahkan mengatakan kepada Aisyah, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran, berbahagialah bagi orang yang mendapati catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar. Dia pernah istighfar di ruangan di majelis Baitul Syakirin, dia pernah beristighfar di jalan ketika mau mengunjungi majelis ta'lim, dia beristighfar pulang kerja, berangkat kerja dia beristighfar, lagi resta ngapa-ngapain istighfar, subhanallah. Maka akan dijadikan sebagai salah satu pintu rezeki yang membuka pintu rezeki lainnya. Amalan kedua dari pintu rezeki atau kunci rezeki lainnya adalah bertakwa. Bertakwa imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Bertakwa dengan hati, bertakwa dengan lisan, bertakwa dengan perbuatan, bertakwa rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Sehingga konsekuensi daripada takwanya diberikan solusi sekaligus rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya dari mana. Itulah konsekuensi daripada takwa. Sehingga orang bertakwa dijaga hartanya oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura", seandainya penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, kami akan bukakan dari langit pintu-pintu keberkahan. Allah di sini menggunakan lafzul jama', barakat. Keberkahan ini bukan satu, tapi banyak, multiple barakah, berlipat-lipat barakah, sebab daripada ketakwaan. Sehingga orang beriman tidak pernah khawatir rezekinya di mana, karena rezeki sebagaimana kematian, kita tidak bisa lari dari kematian, sebagaimana kita tidak bisa lari dari rezeki. Sebagaimana rezeki sudah tahu di mana kita berada, begitu pula maut telah tahu di mana kita berada. Seandainya kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita, maka rezeki kita tahu di mana alamat kita berada. Maka ketahuilah orang beriman diikuti dirinya oleh rezeki. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man kanatid dunya hammah", siapa yang obsesinya hanya dunia saja, pencinta dunia, penggila dunia, pencari dunia, yang menjadi obsesinya adalah bagaimana mencari popularitas setinggi-tingginya, mencari aset sebanyak-banyaknya, tidak ada impian dan cita-cita untuk masuk ke dalam surga, maka Nabi SAW mengatakan, "Ja'alallahu faqrahu baina aini", Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua bola matanya, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa farraqa lahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya, sehingga ada saja masalahnya. Dia sudah bekerja, ada saja masalah sama istrinya, ada saja masalah sama suaminya, ada masalah sama anaknya, orang tuanya, ada saja masalah. Padahal masalahnya kecil, tapi berlipat-lipat, bertubi-tubi, disebabkan karena dirinya tidak menjadikan akhirat sebagai obsesi utamanya. Dan lihatlah, walam ta'tihi dunya illa ma qaddaralah, dunia tidak datang kepadanya kecuali sebatas apa yang ditakdirkan untuknya saja. Sehingga jumlah jatah rezekinya tidak bertambah, meskipun sudah kerja lembur 24 jam sehari, meskipun sudah berusaha bergiat keras, tidak akan pernah datang rezekinya kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, sebatas itu saja. Tapi lihatlah, Nabi mengatakan, "Wa man kanatil akhiratu hammah", siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesi utamanya, jama'allahu lahu syamlah, Allah akan kumpulkan urusan-urusannya, pekerjaannya, permasalahan dengan keluarga, anak-anaknya Allah jaga. Allah jadikan semuanya selesai dengan begitu mudah. Masalah sepelik apapun, dia begitu mudah untuk menjalaninya, karena dia menjadikan akhirat sebagai obsesi dan tujuan utamanya. Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa ja'ala ghinahu fi qalbih", dan Allah jadikan kekayaan pada hatinya, sehingga hatinya tidak terlalu terobsesi kepada banyak hal. Dan sebagaimana kita tahu definisi kekayaan adalah ketidakbanyakan butuhan kita kepada banyak hal. Ketika kita tidak memiliki banyaknya kebutuhan, itulah kekayaan. Jadi kekayaan itu bukan kemampuan dalam mencukupi segala hal, tapi ketika kita tidak terlalu banyak butuh kepada banyak hal, itu kekayaan. Sehingga orang yang bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C, bisa beli D, bukan kaya, bukan. Tapi adalah ketika dia nggak terlalu butuh, saya nggak terlalu butuh ini atau itu, sehingga dia adalah orang yang definisikan sebagai orang yang kaya. Maka lihat Allah berikan, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia ditarik kepadanya, datang kepadanya, padahal dia tidak mengejarnya, tapi dunia datang mengejarnya, disebabkan karena itulah memang jatah rezekinya. Bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berikhtiar, tapi dia memahami bahwa obsesi tujuannya adalah di dunia menjadi sebaik-baiknya hamba, menjadi sebaiknya budak di mata Allah Azza wa Jalla. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sehingga barakat
di sana, kata para ulama, berkah dari berbagai macam sisi. Apa definisi berkah? Banyak di antara kita salah mendefinisikan berkah. Dianggap berkah itu banyak, padahal bukan. Berkah bukan dari banyak atau sedikitnya. Berkah bukan dari kuantitinya. It's quality over quantity. Dia adalah kualitas di atas kuantitas. Sehingga berkah itu bertambahnya atau berkurangnya rezeki semakin membuat dia dekat dengan Allah. Banyak atau berkurangnya hartanya tetap membuat dia dekat dengan Allah. Itu berkah. Jadi cara mengukur kita punya anak berkah atau tidak, memilikinya anak, maka menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Lihat gaji kita berkah atau tidak, lihat kemana kita spendingnya, kemana kita check outnya, kemana kita masukkan keranjang kuningnya. Lihat, dilihat dari situ. Kalau kita gunakan untuk ketaatan, berarti gajinya berkah. Begitu pula pasangan ada yang berkah, rumah ada yang berkah, tempat tinggal ada yang berkah, pekerjaan ada yang berkah, bahkan handphone ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Lihatlah histori tontonan kita. Dia setelah search engine kita di Google, di Gemini, di ChatGPT, di histori tontonan YouTube kita, lihat apa yang paling sering kita lihat. Itu mengukur tingkat keberkahan atau tidak adanya keberkahan di handphone kita dan gadget-gadget kita. Maka berkah secara definisi adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan, bukan bertambahnya jumlah, tapi bertambahnya kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya takwa menjadi salah satu kunci daripada kunci-kunci rezeki. Kemudian yang ketiga adalah tingginya tawakal kepada Allah. Tingginya tawakal kepada Allah. Sehingga tawakal itu bukan berarti tidak berikhtiar. Justru syarat sempurnanya tawakal adalah dengan berikhtiar. Maka Nabi SAW adalah sayyidul mutawakkilin. Beliau adalah orang yang paling bertawakal. Tetapi beliau ketika perang Uhud pakai baju besi 2 lapis. Beliau pakai mighfar, pakai helm. Beliau merencanakan peperangan. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat, menentukan tempat, menentukan waktu ketika perang Badar, menentukan strategi. Bahkan beliau menempatkan 50 orang berada di bukit rumah untuk standby menjadi sniper terhebat saat itu. Ada strategi, ada ikhtiar. Sehingga tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Dan lihatlah Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Sehingga tawakal itu adalah ketergantungan kita kepada Allah, yaitu berharapnya kita hanya kepada Allah, hanya mengemisnya hanya kepada Allah. Itulah definisi daripada bertawakal. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung, setelah diteliti, burung itu ketika terbang, dia sudah memprediksi arah angin, kecepatan udara, dan estimasi penerbangan tinggi rendah daripada terbangnya. Diteliti oleh National Geographic bahwa burung ketika terbang itu ada planningnya. Jadi tidak asal terbang. Tentunya tawakalnya burung dibarengi dengan ikhtiar. Tapi di sisi lain, burung juga termasuk salah satu hewan yang gak pernah menimbun makanan untuk besok. Jadi burung itu gak pernah ada sisa stok makanan. Apalagi punya kulkas, gak punya. Gak pernah stok makanan. Tapi lihat tawakalnya burung. Dia yakin apabila Allah menghidupi dia di hari itu, Allah akan temukan dia dengan rezeki di hari itu. Tidak pernah risau. Makanya pergi dalam keadaan perut lapar, bukan dalam keadaan perut kenyang. Dia tidak mengandalkan isi perutnya. Dia tidak mengandalkan jatah rumah di rumahnya, jatah makanan di sangkarnya, tidak mengandalkan itu.
tapi dia mengandalkan Allah, maka Allah beri rezeki karena dia hanya bertawakal kepada yang menciptakannya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa di surga itu ada sekelompok orang afidatuhum mithlu afidatut tayr. Di surga itu ada orang yang hatinya berhati-hati seperti hati burung, yaitu tawakalnya sempurna burung, ya. Dan ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita terkadang perlu belajar bagaimana alam semesta ini Allah hidupkan, Allah ciptakan. Makanya mengapa kita diperintahkan untuk bertafakkur kepada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bertafakkur artinya kita melihat bahwa kebesaran Allah Azza wa Jalla dengan hewan-hewan, dengan alam dan sebagainya, supaya kita mengambil pelajaran dari sana. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang juga paling bertawakal. Maka dahulu ada seorang di zaman Imam Ahmad, dirinya enggak mau kerja, cuma di masjid doang. 24 jam di masjid saja. Ya. Maka ketika ditanya, "Kamu kenapa enggak kerja?" "Saya mau rezeki datang sendiri kepada saya." Ya. Akhirnya kata Imam Ahmad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha ja'ala rizqi tahta zilli rumhi atau zumhi." Nabi SAW kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menjadikan wasilah rezekiku berasal dari ujung tombakku. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu juga berburu, beliau juga bekerja, dan itulah salah satu menjadi wasilah rezeki kita. Sehingga hukum asal rezeki itu dicari dan diusahakan, hukum asalnya. Tapi terkadang ada rezeki yang juga datang sendiri, datang tanpa kita berikhtiar. Tak ada beberapa. Bukankah kita sering dapat hadiah tiba-tiba? Bukankah kita sering dapat tiba-tiba pemberian dari orang? Kan gitu. Itu kan tanpa effort kadang-kadang. Tapi hukum asalnya adalah dicari. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Jum'ah, "Wabtaghu min fadlillah." Carilah karunia-karunia Allah. Ya. Menunjukkan bahwasanya kita disuruh intashiru fil ardi jami'an, suruh menyebar ke muka bumi untuk mencari karunia Allah dengan cara berikhtiar, ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang dahulu pernah ada seseorang yang juga dia bawa unta ke beliau SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ursilu naqati," aku biarkan untaku di sana. Maka Nabi mengatakan, "I'qilha fatawakkal bih." Maka Nabi mengatakan apa? Ikatlah unta itu baru kamu bertawakal. Jadi nggak bisa kita asal tinggalin handphone saja saya udah tawakal, nggak bisa. Tinggalin mobil kita kuncinya masih di dalam, saya udah tawakal, nggak bisa. Jadi harus ada ikhtiar terlebih dahulu untuk itu, ya. Kemudian yang keempat adalah beribadah kepada Allah sepenuhnya. Beribadah kepada Allah sepenuhnya, atau tafarruh dalam beribadah. Tafarruh itu full effort, beribadah sepenuhnya, ya. Dia secara 100% beribadah. Maksudnya seperti apa? Para ulama mengatakan maksud daripada dalil di dalam hadis qudsi, Allah pernah berkata, "Tafarragh li ibadati." Sepenuhlah ibadah kepadaku. Nah, sepenuhnya di situ adalah menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Sehingga untuk bisa mendapatkan kunci rezeki adalah dengan menjadikan tidur kita beribadah, mandi kita beribadah, kerja kita beribadah, langkah kaki kita beribadah, buka handphone kita beribadah, buka laptop kita beribadah, kedip kita beribadah, diam kita beribadah, berbicara kita beribadah. Subhanallah. Itu ketika menjadikan seluruh aktivitasnya beribadah. Itulah maksud tafarragh li ibadati. Sebagaimana hadis qudsi yang tadi disebutkan, maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsnya, "Amla'u qalbaka ghina wa amla'u yadaka rizqan tafarragh li ibadati." Ya bani Adam, tafarragh li ibadati. Wahai anak Adam, sepenuhlah dalam beribadah kepadaku. Aku akan cukupkan hati engkau dengan kekayaan dan kecukupan, dan aku akan isi tangan-tanganmu dengan rezeki, ya. Sehingga orang yang mengintensitaskan, mereka yang meniatkan
mereka menjadikan tujuan itu mereka untuk beribadah, Allah akan cukupkan rezeki mereka, meskipun mereka pada dasarnya tidak terlalu terobsesi dengan dunia. Ya. Itu maksud daripada tafarruq. Dan kita tahu semua tingkatan derajat yang paling tinggi dalam ibadah itu apa? Muhsin. Ya. Sehingga tingkatan paling rendah muslim. Yang kedua mukmin. Yang ketiga muhsin. Ya. Jadi Islam, iman, ihsan. Orang yang muhsin sudah pasti mukmin dan muslim. Orang yang mukmin sudah pasti muslim, tapi belum tentu muhsin. Orang yang muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Nah, maka muhsin ini sebagaimana Nabi SAW katakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah kau melihatnya, kalau kau tak mampu maka seolah Allah melihatmu. Sehingga tafarruq dalam beribadah menjadikan aktivitas semuanya bernilai ibadah. Yang keberapa? Yang kelima, melanjutkan haji dan umroh berkali-kali. Jadi sudah berangkat haji lagi, sudah berangkat umroh lagi, gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah haji dan umrah. Habis haji umrah, habis umrah lagi, habis umrah haji lagi dan sebagainya. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, karena pengikutan haji kepada umrah kepada haji dapat menghilangkan kefakiran dan kekafiran. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Maka adanya kita berhaji dan umrah itu menolak miskin dan menolak fakir. Jadi yang menjamin adanya umrah, menjamin adanya haji itu bisa menghilangkan kefakiran bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, pergi hajilah, pergi umrahlah, karena itu memustahilkan adanya kemiskinan. Subhanallah, memustahilkan. Nabi mengatakan demikian. Sehingga para ulama juga menjelaskan, ketika dia pulang haji, pulang umrah, apabila umrahnya umrah mabrurah dan haji yang mabrur, tentunya dengan ibadah yang sempurna di sana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah bukan karena riya dan sebagainya, maka pulang ke rumah hatinya akan dipenuhi dengan kekayaan, meskipun materinya segitu-gitu aja. Itu maksudnya. Sehingga boleh jadi hartanya nggak bertambah, asetnya nggak bertambah, tapi dia merasa cukup dengan itu semua. Dia nggak merasa tergila-gila dengan bertambahnya aset, enggak. Ada kecukupan. Itu maksud daripada dihilangkan kefakiran dan kemiskinan. Ya. Meskipun secara aktual, secara realita, saya pribadi selama bimbing jemaah umroh, belum pernah saya lihat orang pulang umroh jatuh miskin. Belum pernah. Berkali-kali saya bimbing, dan berkali-kali itu mula, setiap kali ada jemaah yang pulang umroh, pengen umroh lagi. Subhanallah. Dan saya dengar ada kisah jemaah yang dia berangkat haji, kemudian setelah itu ditanya sama ustadznya, Pak, nanti tahun depan mau haji lagi gak? Kayaknya enggak Ustaz, kayaknya nanti kalau ada uang pengen bangun rumah anak yatim. Subhanallah, tahun depan berangkat haji plus bangun rumah anak yatim. Jadi nggak akan terpotong uang kita, kan pergi haji pergi umrah nggak akan. Sehingga Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu diundang oleh Rabbul Alamin ke sana. Banyak di antara kita pernah mengunjungi negara-negara, daerah-daerah untuk staycation, liburan. Sebagian pernah ke New York, ke London, padahal dia nggak pernah diundang sama ibu kota New York. Dia nggak pernah diundang sama wali kota London. Dia nggak pernah dapat invitation dari kepala negaranya, kepala daerahnya, kepala camatnya, kepala daerahnya. Tapi dia ke sana. Tapi ketika Allah mengundang kita dengan invitationnya, special invitation, Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil hajj, undanglah manusia untuk berangkat haji. Kemana kita tatkala Allah mengundang kita?
Apakah justru mengalokasikan uang kita untuk tambah rumah lagi, beli tanah lagi, beli motor lagi, beli mobil lagi, ganti iPhone 16 Pro Max lagi? Kemana kita saat Rob kita mengundang kita? Kemana saat Allah kita sedang memanggil kita? Jangan sampai justru harta yang bertambah, kita justru tidak pernah menghadiri undangan Tuhan kita. Jangan sampai Allah mengundang kita ke rumahnya. Maka ada yang punya kesempatan, punya waktu luang, punya kekuatan, segera berangkat. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Karena ini tidak akan pernah mengurangi rezeki, justru menambahnya. Ya. Dahulu tahun 2018 ketika Piala Dunia, kalau nggak salah di mana ya 2018 Piala Dunia? Kalau nggak salah di Rusia, kalau nggak salah di Rusia, ya Piala Dunia 2018 di Rusia. Itu ada negara Peru yang ikut Piala Dunia. Ada salah satu supporternya itu jual rumah, hadirin. Jual rumah dari negaranya untuk dia sampai Rusia nonton negaranya sedang main bola. Jual rumah. Orang-orang beritakan apa? Di sosial media, di televisi. Wah, dia nasionalisme. Wah, dia berjiwa patriotisme dan sebagainya. Tapi begitu ada orang yang jual rumah buat berangkat haji, kita nyir, masa sampai segitunya sih? Masa berangkat haji sampai jual rumah segala? Padahal kalau kita lihat ada orang jual rumah buat nonton bola, hadirin. Kenapa kita nggak berani untuk sementara menjual aset-aset kita dan kita nggak akan jatuh miskin juga? Belum lama saya lihat ada orang yang mempromosikan rumahnya buat dijual. Rumah satu-satunya dijual untuk berangkat haji furoda tahun depan. Ada. Dan dia telah yakin bahwa Allah ketika mengundang, Allah akan ganti biaya ongkosnya, biaya pesawatnya, biaya hotelnya, biaya makannya, semua perlengkapan di sana Allah akan ganti cash. Dan banyak cerita, nggak satu dua, demi Allah, nggak satu dua. Saya punya kawan orang Bandung itu ikut umroh salah satu ustadz, dan dia, subhanallah, diajak di hari dimana udah mau berangkat, dia belum lunas bayarnya, belum lunas. Dia bingung, akhirnya dijual mobil. Tepat pas mau berangkat, jadi sempat buka HP, dapat kabar dari kantor bahwa dia dapat bonus 100 juta dari kantor. Langsung beli, begitu pulang, betul lunas kan? Beli mobil 2. Allah ganti, satu mobil yang kejual diganti jadi 2. Ini fakta, saya bukan orang, ada orangnya. Baru mau berangkat, mau take off, di pesawat, ditelepon sama bosnya, dia dapat bonus tahunan karena performanya bagus. Subhanallah. Dan masih banyak cita-cita keajaiban lainnya yang saya nggak bisa ceritakan di sini karena bukan momentumnya. Tapi hendaknya jangan pernah ragu terhadap janji Allah, karena yang mengatakan ini menolak kemiskinan, kefakiran adalah lisan yang tidak pernah mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya, tapi lisan yang selalu berasal dari wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa nih? Yang keenam. Yang keenam adalah silaturahmi. Jadi kunci rezeki berikutnya adalah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah menyambung kekerabatan. Jadi rahim itu, meskipun para ulama ada yang berselisih khilaf, rahim itu maksudnya itu satu ibu atau satu ibu kandung atau ibu dahawa. Sehingga kalau kita berkumpul dengan teman kita, berjumpa dengan guru kita, apakah dikatakan silaturahmi atau tidak gitu? Karena pada akhirnya kita kan bertemu dengan di rahim yang sama, yaitu ibunda Hawa alaihissalam. Dan sehingga silaturahmi yang paling inti, paling dekat adalah silaturahmi kepada siapa? Yang sedarah. Sehingga silaturahmi yang paling utama adalah yang kepada orang tua, kepada adik kakak, kepada ponakan, kepada paman, kepada bibi, kepada uwa,
kepada tante, pada om dan sebagainya. Itulah silaturahmi paling utama, karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang menginginkan agar rezekinya dibuka lebar-lebar, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan dia dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka dia hendaknya menyambung kekerabatan atau silaturahmi. Sehingga silaturahmi ini para ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa dia memperpanjang umur. Awalnya umurnya 70 jadi 80, awalnya umur 50 jadi 70. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga usianya sama saja, tapi yang ditambah adalah keberkahan usianya, sehingga dia akhirnya meskipun umurnya segitu-gitu aja, tapi dia mampu menjalankan aktivitas produktif yang harusnya dicapai oleh orang-orang yang sudah usia tua. Ya, sebagaimana ya tahu semua, penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, penulis kitab Majmu' Syarh Muhadzab, penulis kitab Riyadhus Shalihin, siapa? Imam Nawawi. Umurnya berapa? 45 tahun, hadirin. 45 tahun meninggal. 45 tahun, belum sampai 50 meninggal, belum sempat menikah meninggal Nawawi. Tapi ternyata karyanya berkah sampai sekarang. Tidak ada satu masjid pun sepertinya yang gak punya kitab Riyadhus Shalihin. Tidak ada satu pondok pun yang gak menghafal santri-santrinya, yang gak menyuruh santri menghafal, pasti kecuali menghafal Arba'in Nawawiyah. Tidak setiap universitas pasti mempelajari kitabnya anyway. Kenapa? Karena berkah usianya. Itulah sebab daripada keberkahan waktu, sehingga boleh jadi ketika silaturahmi usia segitu-gitu aja, tapi berkah waktunya. Di waktu senggangnya saja bisa menulis kitab, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab namanya Aqidah Al-Wasithiyah. Kapan dia nulis? Kapan? Itu cuma dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Berapa jam tuh? 2-3 jam. 2-3 jam itu nulis kitab, beres. Sekarang kitab jadi kurikulum di berbagai universitas, dipakai untuk kajian, disyarah oleh Ustaz Firanda itu sampai 6 jilid sampai sekarang. Kok bisa? Berkah usia, berkah usia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah nulis kitab Zadul Ma'ad kapan? Pas lagi haji, hadirin. Lagi haji sempat menulis kitab jadi Zadul Ma'ad. Ada lagi alim Sarqasi nulis kitab kapan? Lagi di penjara, punya kitab namanya Al-Mabsut 18 jilid. Subhanallah. Mereka punya waktu yang berkah. Di waktu-waktu yang dianggap orang kayak gak bisa dia ngelakuin, mereka mampu melakukan di atas izin Allah. Berkah. Itu sebab penyambung silaturahmi salah satunya. Maka selama masih punya orang tua, telepon orang tua tiap hari, tanyakan kabar, sudah medika check up belum, tanyakan bagaimana kondisi saat ini, mau dibelikan apa, tanyakan. Butuhnya tanyakan. Jangan sampai satu kakak tapi seperti tidak satu keluarga, satu atap tapi tidak pernah bertatap. Jangan sampai satu keluarga tapi tak pernah berbincang dan bertegur sapa, seolah-olah kita nggak seperti keluarga. Yang punya hubungan kakak beradik, setiap kali pulang dari luar kota, luar negeri, kasih oleh-oleh. Kakak adik, paman bibi, kasih oleh-oleh. Apa susahnya? Karena banyak di antara kita seperti hidup individualisme, yang mana sekarang udah mulai hilang budaya traktir, hilang. Malu, nggak mau kalau traktir kakak adik, maunya split bill. Kapan lagi kita menyambung kekerabatan? Karena yang semacam ini sudah mulai hilang budaya, udah seperti itu ya. Ya ini ikut budaya barat. Yang budaya barat itu kalau suami istri saja itu split bill. Ya. Anda kalau di Eropa lihat orang-orang suami istri itu kalau meskipun udah sama-sama berumah tangga, tapi mereka kalau makan di restoran split bill, bayar masing-masing. Di Jepang pun begitu. Ya, saya kemarin ke Jepang, itu saya tanya budaya di sana, salah satunya adalah split bill. Subhanallah. Sedangkan Islam menganjurkan kita untuk memberi makan sebanyak-banyaknya orang, karena bahkan kita juga
disuruh untuk apa? Menjamu tamu sedang sebaik-baiknya. Bahkan tamu itu sebaiknya bukan ditawarin, Pak mau teh apa kopi? Enggak, tapi semua yang kulkas keluarin harusnya. Iya. Ya, karena umumnya kalau orang ditawarin mau teh apa kopi mas, air putih aja. Ya, sebenarnya beli kopi, cuman malu. Mau sirup, malu. Tapi kita bisa memuliakan tamu dengan sebaik-baiknya. Makanya para ulama itu ketika mereka dikunjungi oleh tamu, mereka senang. Kata mereka, saya paling senang kalau ada tamu, karena pahala memberi makannya buat saya, sedangkan dia makan jatah rezekinya. Ketika kita ngasih makan orang, hakikatnya orang itu sedang makan jatah rezeki dia sendiri, nggak menerima jatah rezeki kita. Subhanallah. Rezeki kita aja nggak berkurang kan? Itulah hebatnya mindset dan ilmu kehidupan hingga membuat kita tenang, nggak pelit dan nggak takut mengeluarkan harta. Ya, makanya mengapa Nabi SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahmi. Makanya penting bagi kita untuk pelajari nasab kita ini, siapa saudara kita, dari ayah, dari ibu, siapa saja paman bibi kita, siapa saja yang masih hidup sekarang, sepupu kita, ponakan kita, itu dipelajari. Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, supaya kalian bisa menyambung silaturahmi. Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahl. Karena menyambung kekerabatan semakin menambah kecintaan kepada keluarga. Semakin menambah kecintaan kepada keluarga. Musyratun fil mal, munsa'atun fil umr. Dia akan menambah banyak harta sekaligus memperpanjang usia. Subhanallah. Sehingga penting bagi kita untuk belajar nasab. Makanya saya pribadi di keluarga saya, kalau ada kumpul keluarga dan banyak anggota member keluarga baru, ya, itu sengaja ada acara semuanya hadir, suruh kenalin diri, ya, yang baru misalkan menantu baru, gitu, menantu baru kenalin. Bahkan dulu sempat saya ingat dijelasin secara nasab, ini kamu nasab ke sini, nasab ke sini, nasab ke sini, subhanallah, supaya nggak lupa kalau ketemu di jalan, gitu, ya. Penting tuh, terutama bagi kakak tertua, ya, kakak tertua, nih, nah, itu antum punya tanggung jawab menyambung kekerabatan yang bawah supaya lebih menyambung silaturahminya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah, maksudnya adalah sedekah. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka Allah akan gantikan sesuatu itu, dan dia adalah zat yang paling baik memberikan rezeki. Sehingga Allah Azza wa Jalla menggantikan setiap harta yang kita keluarkan, dari nafkah kita kepada pasangan, dari sedekah kita kepada anak yatim, dari donasi kita kepada Palestina, Allah akan ganti semua. Dan itu pada akhirnya ujian buat kita. Maukah kita menyayangi saudara kita seperti menyayangi diri kita sendiri? Dan tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Sehingga persaudaraan kita dalam agama lebih erat dibandingkan persaudaraan cuma sedarah. Karena Allah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kita sampai kita mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai saudara kita sendiri. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ya bena Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, nanti aku yang akan infak kepadamu. Saya dengar ada Ustaz pernah bercerita, ada seorang yang gajinya dia selalu sisihkan sebagiannya, ya, entah itu sepertiga atau seperlima atau seperempat, gajikan untuk fakir miskin di sekitar rumahnya. Ketika ditanyakan, kamu gak sayang sama harta kamu? Kata dia, Allah punya kebiasaan kepada saya, maka saya mau punya kebiasaan juga kepada orang lain.
Kalau saya putus kebiasaan saya ke orang lain, saya tak khawatir Allah hapuskan kebiasaan Allah kepada saya. Maksudnya apa? Allah punya kebiasaan memberi dia, karena wasilah dia beri orang lain. Sehingga kalau dia putus kebiasaan dia memberi orang lain, dia khawatirkan Allah juga putus memberikan itu kepada kita. Ya, subhanallah. Makanya dahulu ada orang yang berinfak sepertiga, keuntungannya itu digunakan untuk menambah modal, sepertiganya untuk nafkah kebutuhan harian, sepertiganya diinfakkan di jalan Allah. Ketika ditanya, kamu gak khawatir? Sepertiga margin itu besar loh. Marginnya 100 juta berarti sepertiga 33 juta, ya kan? Besar loh. Kata dia, kamu gak sayang? Kamu menginfakkan harta begitu banyak. Kata dia apa? Justru karena saya sayang sama harta saya, makanya saya infakkan. Karena saya pengen ketemu lagi di surga. Kamu gak sayang sama harta kamu, buktinya kamu gak pengen ketemu di surga. Subhanallah, mindset. Ini tentang mindset. Lagi-lagi, bagaimana cara pandang hidup membuat kita tenang menghadapi kehidupan. Ya. Oleh karenanya, kita harus punya kebiasaan punya sedekah harian. Lihat donasi-donasi, ada donasi untuk pondok pesantren, donasi untuk bangunan masjid, donasi untuk pembebasan lahan, donasi untuk Palestina. Setiap hari sisihkan uang kita, karena kita akan ditanya di hari kiamat. Sanggupkah kita ditanya nanti oleh anak-anak di Palestina? Nanti ketika mereka berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, si fulan punya banyak harta, tapi gaji bulan ini nggak pernah disetor ke kami, nggak pernah diberikan untuk beri bantuan, untuk hanya makan kalian pakaian kami. Kita akan ditanya di hari kiamat, karena pada akhirnya saudara kita adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab kita. Makanya mengapa pada dasarnya saudara kita di sana sangat amat butuh. Selain doa kita juga adalah bantuan yang bisa kita bantu untuk mereka. Ya. Karena subhanallah, dibakar hidup-hidup, gimana perasaannya? Ya. They were burning, mereka betul-betul dibakar hidup-hidup. Itu menyedihkan sekali. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Ma yuslihul ibad." Tidak ada hamba yang berpagi hari illa yanzilani malakan, kecuali pasti akan datang malaikat di pagi hari tersebut. Fayaqul ahaduhuma, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah pengganti bagi orang yang telah berinfak. Wa yaqul akhar, yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kehancuran bagi yang enggak mau ngasih. Ini di pagi hari, di setiap subuh. Hanya saja para ulama mengatakan tidak harus subuh kita sedekahnya, boleh duha, boleh siang, boleh maghrib, tidak harus. Tapi sekiranya kita punya kebiasaan untuk bisa kita sisihkan jatah bulanan kita untuk kita berikan kepada yang membutuhkan, maka terbaik. Dan yang paling terbaik juga adalah salah satunya adalah keluarga terdekat terlebih dahulu. Jadi siapa dari kita ada ponakan kah, sepupu kah, belum mampu pendidikannya, untuk beli pampasnya dan sebagainya, maka kita berusaha untuk bantu saudara-saudara kita di sana, ya. Dan Nabi SAW saja mengatakan kepada Bilal, saya Bilal miskin, tapi Nabi SAW menasihati kepada Bilal, ya Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy ikhlalan. Wahai Bilal, berinfaklah dan janganlah khawatir kalau pemilik arsy akan menyempitkan rezekimu. Jangan khawatir wahai Bilal. Masya Allah, Nabi mengatakan kepada Bilal yang mantan budak. Siapa Bilal? Siapa Bilal? Bilal tidak banyak hartanya, tapi justru Nabi SAW menyuruh Bilal, anfiq ya Bilal, anfiq ya Bilal, infak, berinfak wahai Bilal. Subhanallah. Tandanya berinfak nggak harus nunggu kaya. Jadi jangan saya nanti mau kaya dulu lah baru infak. Nggak. Pada akhirnya Allah itu akan memberikan pahala sesuai dengan kadar kemampuan kita, bukan kadar nominal kita. Ingat, bukan kadar nominal kita, tapi kadar kemampuan kita. Contoh, ada orang punya harta 1 M, berinfak 1 juta rupiah. Ada orang punya duit 2 juta, berinfak 1 juta rupiah juga. Pahalanya gedean yang mana? Boleh jadi yang tadi kan, yang kedua kan, karena dia menginfakkan 50% hartanya. Sedangkan yang pertama jadi 1 juta dibanding 1 miliar, hanya berapa persennya saja.
Maka dilihat daripada persentasenya, bukan nominalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberi nafkah atau bantuan kepada para penuntut ilmu. Sehingga cari santri-santri, orang-orang yang di sekolah di pondok, mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah, yang kuliah agama jurusannya tentu ya, itu dibantu, cari bantu, bikin beasiswa untuk mereka. Banyak dulu saya ketika kuliah di Ilpia, banyak itu mahasiswa-mahasiswa diberikan tempat tinggal secara cuma-cuma, jadi nggak perlu kontrak, nggak perlu kos, udah tinggal di sini aja, nggak apa-apa. Itu kayak gitu harusnya, Bang. Karena mereka adalah penuntut ilmu agama. Makanya dahulu ada 2 orang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW. Ja'a akhwan, datang 2 orang laki-laki kepada Nabi SAW. Yang satu kerja, yang satu cuman menuntut ilmu doang. Yang kerja ini memberikan nafkah kepada yang menuntut ilmu doang, gak kerja. Maka yang kerja ini ngeluh kepada Nabi SAW. Fasyaka, ngeluh dia. Ya Rasulullah, saudara saya dia gak kerja, dia cuma ilmu doang. Apa kata Nabi SAW pada orang ini? Kata Nabi, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi dia mendapatkan rezeki bukan sebab kamu kerja. Boleh jadi dia ini dapat rezeki kamu, dapat bagian daripada uang bukan gara-gara kamu kerja, tapi kamu dapat rezeki karena dia menuntut ilmu. Kebalikan. Lihat. La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi sebabnya rezekimu gara-gara saudaramu yang menuntut ilmu. Subhanallah. Ini kebalik. Tapi mindset lagi-lagi. Berarti kata ulama, ketika kita memberi nafkah atau bantuan kepada mereka para penuntut ilmu syar'i, maka Allah akan alirkan rezeki kita, luaskan rezeki kita dengan memberi bantuan kepada mereka. Banyak para penuntut ilmu itu dia pengen beli kitab, susah beli kitab. Butuh kitab apa? Oh, kitab akidah, kitab fikih, butuh untuk dipelajari. Dan kita dapat jariyahnya. Atau cari dai-dai di pelosok daerah. Cari. Banyak dai-dai di pelosok daerah itu motorannya nggak punya. Banyak. Maka kita cari dai-dai pelosok daerah. Sekiranya ada bantuan kita berikan kepada mereka. Ya. Karena itu bisa mendatangkan rezeki. Sehingga kunci rezeki berikutnya adalah membantu para penuntut ilmu agama. Ya. Kemudian yang berikutnya berapa nih? Kesembilan, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Berbuat baik kepada orang-orang lemah. Ini du'afa. Maka dahulu Nabi SAW pernah mengatakan, wa hal tunsurun wa tuzakuna illa bi du'afaikum. Bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dan diberi rezeki sebab orang-orang lemah di antara kalian? Sehingga boleh jadi datangnya rezeki kepada kita itu gara-gara mereka, orang-orang lemahnya. Makanya mengapa salah satu cara untuk melembutkan hati, at'imul miskin wamsah ra'sal yatim. Dengan cara apa? Dikasih makan orang miskin, kasih makan orang miskin, dan usap kepala anak yatim. Tapi jangan diusap doang, kasih duit juga. Usap doang, usap doang, kasih duit juga, gitu ya. Karena itu ungkapan kasih sayang kepada mereka, karena mereka sedikit yang menyayanginya. Maksudnya kehilangan kasih sayang dari ayahnya, kayak telah wafat dan sebagainya. Ya, maka orang yang menjadi du'afa itulah sebab salat mereka, sebab kata Nabi bid'awatihim wa salatihim, karena salat mereka, karena doa-doa mereka, karena khusyuk mereka, kita yang mendapatkan rezeki. Jadi Allah itu innama yansurullahu bidu'afaiha, innallaha yansuru hadhil ummah bidu'ifiha. Itu kata Nabi SAW. Allah menolong umat ini karena orang-orang lemahnya, bid'awatihim wa salatihim, dengan doa mereka dan salat mereka. Sehingga jangan kita remehkan orang-orang lemah di antara kita, karena boleh jadi doa mereka lah yang mampu menembus langit, mampu membuka pintu-pintu langit, dan mampu sampai menggetarkan surga, atau mampu memantarkan arsy ar-Rahman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berapa? 10. Yang 10 adalah hijrah di jalan Allah. Hijrah di jalan Allah. Hijrah ini dapat mendatangkan rezeki.
Hijrah itu maksudnya gimana? Hijrah dari pekerjaan haram ke pekerjaan halal. Hijrah dari circle yang toksik ke circle yang soleh, solehah. Hijrah dari pergaulan yang tidak baik kepada pergaulan yang baik, itu hijrah. Ya, karena hijrah itu definisinya adalah man hajara ma nahallahu an. Ma hajara ma nahallahu an. Yaitu meninggalkan apa yang Allah larang. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Sebagaimana Allah mengatakan, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan muragaman katsiran, peluang-peluang yang banyak, kesempatan yang begitu luas, dan rezeki yang melimpah, dan begitu pula kelapangan was'ah. Sehingga orang yang pada dasarnya berhijrah tidak perlu takut, karena Allah akan menggantikan apa yang hilang. Allah akan menggantikan temanmu, kawanmu, pasanganmu. Siapa yang kita tinggalkan, Allah akan gantikan. Ya, Allah akan gantikan, pasti Allah gantikan. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan hartanya, Allah gantikan dengan dapat istri lagi di Madinah, punya harta lagi di Madinah, punya kawan lagi di Madinah, punya anak lagi di Madinah. Allah gantikan. Makanya nggak perlu takut dalam berhijrah, kalau Allah gantikan rezeki kita, ya. Sehingga 10 itulah yang menjadi poin untuk membuka pintu-pintu rezeki, yang mana itu semua pada dasarnya menjadi wasilah bagi terbukanya pintu-pintu rezeki atau kunci-kunci rezeki. Sekiranya ada hadirin yang ingin bertanya, maka kami silahkan. Wallahu a'lam. Syukur jazilan kepada Ustadz Abdurrahman Zahir yang telah menyampaikan. Syukur jazilan kepada Ustadz Abdurrahman Zahir yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya bagi jemaah yang ingin bertanya, tafadhol dari ikhwan mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apakah seorang yang mewarisinya atau anaknya wajib membatalkan habaknya? Ya. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Iya, haji dan umrah menurut banyak ulama itu sama-sama wajib sekali seumur hidup. Jadi banyak yang menganggap bahwa umrah itu hukumnya sunnah. Salah. Umrah juga wajib sekali seumur hidup. Sehingga bagi yang belum bisa berhaji, maka bisa berumrah terlebih dahulu. Karena umrah pun wajib sekali seumur hidup. Dalilnya tadi disebutkan bahwa Allah menggandengkan antara haji dengan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Wa atimmu menunjukkan adanya perintah. Dan fi'lul amri yadullu 'ala al-wujub. Adanya perintah menunjukkan adanya kewajiban, dan Allah menggandengkan antara haji dan umrah dalam satu ayat, sehingga perintah tersebut juga berlaku pada umrah juga sebagaimana pada haji. Begitu pula Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad? Apakah bagi perempuan ada jihad? Maka Nabi mengatakan, jihadun la qitala fih. Ada jihad tapi nggak ada peperangannya. Apa itu Rasulullah? Kata beliau, al-hajj wal umrah. Nabi mengatakan al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Sehingga Nabi mengatakan al-haji saja, tapi juga umrah juga termasuk. Umrah pertama kali bagi wanita juga termasuk jihadnya wanita. Dan haji dan umrah merupakan kewajiban wujub muwassa',
Apa itu wujub muwassa'? Wujub muwassa' itu kewajiban yang lapang waktunya. Artinya seorang yang dia punya uang saat ini dan dia cukup untuk berumroh, tapi dia belum umroh tahun ini juga, tapi dia mau umroh tahun depan atau 2 tahun lagi, maka dia nggak berdosa, karena memang kewajiban haji atau umroh itu muwassa', waktunya lowong, lenggang gitulah. Sebagaimana dahulu dalilnya adalah Nabi SAW diperintahkan haji pada tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah. Tapi beliau baru haji tahun berapa? 10 Hijriah. Hajjatul Wada, Hajjatul Islam. Itu tahun 10. Berarti ada gap berapa tahun? 5 tahun. Meskipun ada yang meriwayatkan bahwa perintah haji walillahi 'alan nasi hajjul bait itu turun pada tahun ke-8, tapi tetap saja 8 ke 10 ada 2 tahun jedanya. Sehingga dia wajibun 'ala tarakhi. Dalam istilah usul fiqh itu adalah kewajiban yang ada tenggat waktunya. Yang berdosa adalah ketika dia akhirnya menunda tanpa udzur hingga akhirnya meninggal dunia. Dia punya kesempatan terus-terusan tapi ditunda terus tanpa udzur sama sekali. Maka dia berdosa karena dia melalaikan kewajibannya. Ya, sama seperti orang menunda sholat sampai habis waktunya. Kan nggak boleh. Kalau sekedar menunda sholat mungkin 12. Ditunda karena ada udzur saja karena memang misalnya ibu-ibu misalkan anaknya lagi repot-repotnya baru bisa jam 1, kan masih boleh. Yang nggak boleh adalah sampai habis waktunya. Begitu pula orang yang diwajibkan haji tapi dia menunda sampai akhirnya meninggal dunia, maka dia kalau tanpa udzur maka dia berdosa. Beda cerita kalau sakit. Kalau sakit, kalau memang nggak mampu dan sebagainya, maka insya Allah itu dimaafkan. Dan bagaimana apakah dia dibatalkan hajinya? Para ulama mengatakan kalau sempat dia dalam kondisi dia sempat wajib haji, maka hendaknya ahli warisnya atau anaknya membadalkan orang tuanya. Sebagaimana dahulu ada sahabat Nabi SAW yang juga melapor kepada Nabi, dia mau membadalkan haji orang tuanya, syubrumah. Ya, maka akhirnya diperintahkan dia untuk haji terlebih dahulu, baru badalin orang tuanya haji. Makanya kalau kita mau membadalkan haji atau umrah orang tua kitanya ya haji dulu atau umrah dulu ya. Kalau badal haji berarti haji dulu, badal umrah dulu kan gitu. Meskipun kita bisa mewasilahkan kepada orang, boleh. Yang jadi khilaf para ulama itu adalah menjadikannya sebagai jasa, itu jadi khilaf. Tapi mewakilkan kepada orang untuk diumrohkan atau dihajikan itu boleh. Tapi menjadikan sebagai profit oriented, nah itu yang menjadi khilaf permasalahan. Tapi hukum asalnya badal haji, badal umrah itu disyariatkan. Dia bukan ranah yang khilafiyah. Para ulama sepakat sahnya kita menghajikan orang tua yang ingin kita badalkan selama memang orang tua tersebut telah meninggal dunia atau sudah sama sekali tidak mampu untuk beribadah, ya, untuk berangkat. Nah, ya, maka itu termasuk salah satu hal yang diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya bagi jemaah akhwat mungkin ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Mic-nya bisa dioper ke belakang. Mic-nya. Bismillah Ustadz, izin bertanya terkait hukum umroh untuk wanita dan seorang ibu. Jika saya berangkat umroh bersama ibu dan menggunakan travel sunnah, mana yang lebih utama? Atau yang kedua, saya berangkat umroh bersama ibu tapi bersama abang saya, namun kami pemahamannya beda. Kebetulan abang saya lebih dekat dengan pemahaman para Habib dan NU. Mana yang lebih utama ya Ustadz? Syukron. Nanti videonya di tag gitu.
Ya, yang pertama pada dasarnya haji itu kewajiban bagi yang mampu, ya. Karena Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia wajibnya bagi yang mampu, kan gitu. Maka sekiranya ketika belum ada mahram, ya sampai tunggu ada mahram, sampai tunggu ada suami misalnya, ya. Dan ketika belum mampu maka Allah tidak bebankan kewajiban itu. Makanya saya pribadi sebenarnya kurang sepakat, meskipun para ulama membolehkan, saya sedikit kurang sepakat model haji mutang, ya, atau umroh cicilan, ya. Saya kurang sepakat karena itu takalluf, dia membebani diri sendiri pada belum Allah bebankan. Karena ibadah itu langsung taklif, ada pembebanan ibadah itu hukum asalnya. Sehingga sekiranya belum mampu maka bisa ditunda terlebih dahulu sampai mampu, kan gitu. Dan memang kalau untuk haji pertama atau umrah pertama, sebagian ulama ada yang memperbolehkan berangkat bersama nisa'un thiqat, jadi segerombolan perempuan yang amanah atau terpercaya. Sebagaimana dahulu para istri-istri Rasulullah SAW yang mereka belum haji, karena ketika haji wada itu nggak semua istri ikut haji, hanya sebagian saja yang ikut, seperti Aisyah ikut. Tapi seperti istri Nabi yang lain, Zainab, kemudian Hafsah dan istri yang lain itu nggak ikut bersama Nabi. Maka ketika tahun depannya kan Rasulullah wafat, Rasulullah SAW wafat tahun ke-11. Nah ketika itu Nabi udah nggak ada, ya. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain yang sudah nggak ada mahramnya, kan gitu. Nabi udah nggak ada mahramnya, kan. Maka istri-istri Nabi itu diperintahkan atau diizinkan oleh Umar bin Khattab untuk berangkat haji bersama gerombolan para wanita, ditemani oleh Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Nah dari situ dalil salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa bolehnya kalau untuk haji pertama atau umrah pertama dengan segerombolan wanita-wanita yang dapat dipercaya. Itu. Akan tapi kalau saya melihat sebagai langkah untuk kehati-hatian, sekiranya Anda masih muda, masih punya potensi untuk bisa menikah atau punya ditemani oleh mahram, ya, maka sebaiknya tunggu, jangan terburu-buru. Tapi sekiranya sudah usia senja, ini sudah masuk usia yang menjelang maghrib, gitu ya, maka itu bisa menjadi salah satu pendapat yang memudahkan, ya. Tapi lakulin kita berusaha mengambil pendapat yang hati-hati, sehingga dalam hal ini saudaranya berusaha untuk didakwahkan agar mengenal hidayah sunnah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ya. Karena pada akhirnya kebenaran itu dapat diraih dengan kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya. Wallahu a'lam. Ya, ya, fadhal. Akhir mungkin dari akhir tafadhal. Ustadz, afwan, yang tadi saya masih kurang jelas jawabannya. Jadi saya lebih baik menunggu ada mahram atau saya ikut umroh bersama kakak saya yang beda pemahaman dengan saya, Ustadz. Karena saya sendiri merasa beban aja menyimpan tabungan yang udah sekitar 5 tahun, itu emang saya niatkan untuk umroh. Kebetulan kakak saya ada waktu, tapi gimana saya juga bingung, Ustadz, takut merasa bersalah dengan uang yang saya tabung sama ini. Syukran, Ustadz. Saya nggak tahu yang bertanya usianya berapa, ya. Dan sekiranya bisa tetap ikut berangkat bersama kakaknya, maka tidak ada masalah selama memilih travel yang berpemahaman sesuai dengan sunnah. Karena nanti di travel itu kan ada ustadz bimbing, sehingga nanti kakak anti ikut juga, ya kan gitu. Dan itu justru jadi momentum buat dapat dakwah, karena banyak sekali pintu dakwah itu dengan cara umroh. Saya sering kali dapatkan pulang umroh akhirnya tahu, karena momentum ketika berangkat haji umrah itu kan momentum bisa banyak nanya kepada ustadz, ya kan? Bisa banyak nanya A, banyak nanya B dan sebagainya. Akhirnya begitu pulang, tahu, ternyata yang benar begini, dan seterusnya. Sehingga nggak masalah kalau misalkan tetap berangkat bersama kakak, tapi memilih travel yang memang
mengajarkan sunnah Nabi SAW. Dan pembimbingnya usahakan juga ialah yang berkompeten di bidangnya sekaligus mengajarkan yang hak gitu ya, mengajarkan Allah oleh Rasul, sehingga bukan cerita-cerita khurafat dan cerita-cerita dongeng-dongeng ketika di sana. Karena banyak yang pergi ke sana gara-gara salah memilih travel, akhirnya ya banyak cerita-cerita, akhirnya sholat di Gua Hiro, kemudian tulis-tulis di nama di Jabal Rahmah ya, katanya nanti bisa langgeng jodohnya ya. Ya, banyak selebriti di situ ujung-ujungnya cerai juga. Jadi nggak ada jaminan dia di situ bakal jadi jodoh. Nah, itu kan ketika menjelaskan kayak gitu butuh guru dengan pemahaman yang benar, pembimbing dengan pemahaman yang benar. Maka kita butuh selektif untuk memilih pembimbing dan juga travel. Ya, wallahu a'lam. Semoga memudahkan. Ya, saya kira cukup ya sampai sini. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.